Apakah kamu baik-baik saja, Kakak Han? Peri ungu segera menyerbu dengan perhatian. Rasa terima kasih dan segudang emosi lainnya terukir di wajahnya. Saya baik-baik saja, hanya sedikit energi yang terkuras. Apakah Anda berencana untuk pergi sekarang atau setelah upacara? Hani bertanya. Kapan kamu berencana pergi? Aku akan pergi denganmu, Kakak Han, jawab peri ungu tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Aku tidak akan bisa langsung pergi. Hani menghela nafas. Peri ungu ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk saat dia menjawab. Memang tidak pantas untuk pergi sekarang, dan kamu bisa membuat kesal ketiga kultivator transformasi dewa jika kamu melakukan itu. Namun, tampaknya mereka benar-benar agak waspada terhadapmu. Jadi, aku yakin kita akan baik-baik saja, bahkan jika kita tinggal di sini beberapa hari lagi. Setelah bebas dari pembatasan yang ditempatkan Hu Qinglei, semua kecerdasan peri ungu tiba-tiba kembali padanya, mengubahnya menjadi peri ungu yang berani menjelajahi dunia sendiri. Handi tersenyum melihat percikan api yang kembali ke matanya, dan dia kembali ke istana. Peri ungu memandangi sosok Handi yang pergi, dan sebuah pikiran sepertinya muncul di wajahnya saat rona merah samar muncul di wajahnya. Dia menggigit bibir bawahnya sebelum berjalan menuju istana. Sebuah upacara diadakan di Istana Iblis selama 3 hari saat 2 kultivator wanita cantik lainnya secara resmi menjadi selir Hu Qinglei. Sekitar 20-30 kultivator iblis tambahan dan kultivator bebas tiba untuk upacara, dan bahkan yang paling lemah di antara mereka berada di tahap jiwa baru lahir pertengahan. Sementara beberapa kultivator jiwa baru lahir tahap akhir juga tiba di tempat acara diadakan. Itu cukup membuka mata bagi Hanli, karena tidak mungkin barisan yang begitu tangguh dapat berkumpul di wilayah selatan surgawi. Semua kultivator yang baru tiba secara alami tercengang melihat 3 kultivator transformasi dewa memperlakukan Hanli setara dengan mereka. Namun setelah mendengar dari kelompok kultivator yang tiba sebelum mereka tentang prestasi epik Hanli, mereka semua bahkan lebih tercengang dan memperlakukan Hanli dengan rasa hormat yang sama seperti ke kultivator transformasi dewa. Bagaimanapun, Hanli adalah pria yang sendirian hampir menghancurkan sekte pengayakan Yin, dan juga mengambil selir dari Hu Qinglei sebelum menahan salah satu serangan terkuatnya. Dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka ganggu. Selama beberapa hari terakhir itu, interaksi Hu Qinglei dengan Hanli cukup normal, dan dia tidak menyebutkan insiden seputar peri ungu. Hanli cukup lega, tetapi dia masih waspada selama 3 hari terakhir. Peri ungu juga tidak berani menjauh darinya, dan dia pasti tidak akan mengeluh karena memiliki kecantikan yang begitu indah di sisinya. Setelah upacara berakhir, Hanli segera berpamitan kepada Jiang Xili dan yang lainnya, berangkat dari Istana Iblis dan Gunung Tebing Iblis dengan peri ungu, sebelum keduanya menghilang dari muka dunia ini. 3 bulan kemudian di puncak gunung indah tanpa nama, seorang pemuda berjubah biru berdiri dengan damai di atas batu besar, mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Pemuda itu secara alami tidak lain adalah Hanli, yang telah berangkat dari Gunung Tebing Iblis beberapa bulan yang lalu. Pada saat ini, ekspresinya cukup tenang, tetapi ada sedikit kekacauan internal di matanya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan diam-diam menatap mereka untuk beberapa saat. Sehari yang lalu, tangannya telah menjelajahi kulit seperti porselen yang halus dari peri ungu, dan hanya kenangan akan pengalaman indah itu membuat darahnya mendidih. Namun, peri ungu telah pergi meninggalkannya sendirian di gunung ini. Setelah Hanli dan peri ungu meninggalkan sekte iblis surgawi, mereka berdua menetap di gunung itu dan mulai menceritakan pengalaman masing-masing sejak terakhir kali mereka berpisah. Selalu ada tanda-tanda ketertarikan di antara keduanya. Dan setelah hidup bersama secara intim selama beberapa bulan, mereka akhirnya tidak dapat menahan dorongan impulsif mereka dan kehilangan kendali diri, memadu kasih layaknya sepasang suami istri. Namun setelah kejadian tersebut, peri ungu sadar Hanli sudah memiliki pasangan Dao, dan dia tidak mau menjadi selir siapapun. Jadi jalan mereka ditakdirkan untuk berpisah. Namun dia tidak akan pernah mencintai pria manapun selain Hanli. Jadi dia memutuskan untuk tidak akan pernah menikah. Dia berencana untuk mendedikasikan dirinya dengan sepenuh hati untuk berkultivasi serta mengejar Dao Agung.
Setelah mengungkapkan niatnya kepada Hanli, peri ungu pergi dengan ekspresi tenang. Hanli secara alami cukup kuat untuk memaksanya tinggal, tetapi dia bisa melihat tekad dalam hatinya. Jadi dia memilih untuk membiarkannya pergi. Sekarang saat dia berdiri di puncak gunung ini, mengenang tentang 3 bulan terakhir yang dia habiskan di sini bersama peri ungu, dia dilanda rasa sedih dan rasa sakit yang berdenyut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa itu adalah tanda-tanda yang menunjukkan ketidakstabilan dalam pikirannya. Tetapi dia tidak segera memperbaikinya, memilih untuk menikmati emosi yang kompleks itu sebagai gantinya. Setelah beberapa lama, perasaan kehilangan dan konflik perlahan menghilang dari mata Hanli saat pupilnya mendapatkan kembali kejernihannya. Kurasa kita tidak ditakdirkan untuk bersama, Hanli bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya biru dan naik ke udara, menghilang ke langit yang jauh dalam sekejap mata. Neraka api adalah salah satu dari 7 area terlarang dari Jin Agung yang terletak di wilayah tenggara dari Jin Agung, dan itu telah ada sejak zaman kuno. Itu adalah tanah api yang ukurannya sebanding dengan setengah dari seluruh negara bagian, dan tidak ada warna lain yang bisa dilihat di sana selain hitam dan merah. Ada juga gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya dengan ukuran berbeda yang tersebar di tanah luas itu. Beberapa gunung berapi itu tingginya lebih dari 100.000 kaki, sementara yang lain hanya setinggi 1.000 kaki, lebih menyerupai bukit kecil daripada gunung berapi. Beberapa dari gunung berapi itu sangat aktif, dengan lava merah yang membara menggelegak di dalam kawahnya. Sementara beberapa di antaranya telah benar-benar gelap dan punah. Ada juga beberapa yang sedang dalam proses meletus, bergemuruh tak henti-hentinya saat lahar panas dimuntahkan ke udara dari kawah masing-masing. Udara di atas tanah tempat itu selalu tertutup oleh lapisan tebal awan merah kehitaman yang membara, dan tanah di sekitar gunung berapi benar-benar hitam dari lapisan jelaga yang sangat dalam yang telah terkumpul dari waktu ke waktu. Di dataran rendah, udara dipenuhi bau tajam belerang, dan suhu udara di sini jauh lebih panas daripada di belahan dunia lain. Namun, banyak kultivator sering muncul di tanah mematikan yang tidak bisa dihuni manusia ini. Beberapa dari mereka sesekali turun dari langit dan mengambil beberapa benda dari tanah. Sementara yang lain menggali langsung ke dalam kawah gunung berapi tertentu. Mereka yang berani memasuki gunung berapi secara alami adalah kultivator tingkat tinggi. Neraka api tidak diragukan lagi adalah tempat yang berbahaya. Tapi itu juga merupakan wilayah yang berlimpah dengan semua jenis material atribut api. Area terlarang sebenarnya bukanlah seluruh neraka api. Sebaliknya, itu hanya mengacu pada hamparan pegunungan yang luas di pusat neraka api. Di tempat itu, seluruh wilayah diselimuti kabut merah tebal yang membentang hingga puluhan ribu kilometer. Bentangan kabut merah yang luas itu adalah alam terbatas yang sebenarnya, dan sangat sedikit kultivator yang muncul hidup-hidup setelah memasuki area terlarang ini. Karena itu, biasanya tidak ada kultivator yang dapat terlihat di sekitar area itu. Namun pada hari ini, seberkas cahaya biru tiba-tiba terlihat meluncur menuju perbatasan tertentu dari kabut yang membara, mencapai jarak lebih dari 1.000 kaki dari kabut merah dalam sekejap mata. Cahaya biru surut dan seorang kultivator pria muda terungkap. Pria ini tidak lain adalah Hanli yang telah memperbaiki keadaan pikirannya dan akhirnya tiba di sini setelah beberapa bulan bepergian. Begitu dia muncul, dia mengamati pandangannya ke sekelilingnya sebelum mengalihkan perhatiannya ke lautan kabut yang berapi-api. Hamparan kabut merah yang luas ini sangat berbeda dari kabut yang pernah dilihat Hanli di masa lalu. Tidak hanya besarnya sangat mengejutkan, itu benar-benar diam tanpa gerakan yang dapat dideteksi, atau suara yang dapat didengar yang datang dari dalam. Hanli menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menatap kabut merah untuk sementara waktu. Tiba-tiba, cahaya biru bersinar di sekitar tubuhnya lagi saat dia terjun ke lautan kabut. Begitu dia memasuki kabut yang membara, ledakan menakjubkan mulai meletus di sepanjang cahaya biru pelindung di sekitar tubuhnya saat bersentuhan dengan kabut merah. Cahaya merah dan biru saling terkait satu sama lain, dan ledakan menjadi semakin sering dan hebat. Hanli sedikit terkejut dengan perkembangan ini.
Dan setelah terbang lebih dari 1000 kaki, alisnya berkerut saat dia tiba-tiba menepuk kantong penyimpanan yang tergantung di pinggangnya. Cahaya merah menyala dan selusin atau lebih garis cahaya merah melesat, berubah menjadi serangkaian pilar bundar yang berkilauan dan tembus cahaya. Masing-masing pilar ini panjangnya sekitar 1 kaki dan berkilauan dengan cahaya merah dengan ukiran naga merah tua yang terukir di permukaannya. Itu tidak lain adalah harta yang telah dimurnikan Hani dari pilar naga api yang dia peroleh dari pegunungan Kunwu. Hani mulai melantunkan sesuatu sambil mengarahkan jarinya ke pilar merah itu. Pilar berputar di udara sebelum meluncur maju, berhenti sekitar 10 kaki dari Hanli. Cahaya merah menyala dan naga merah yang terukir di permukaan pilar itu membuka mulut mereka serentak, meledakkan semburan cahaya merah yang digabungkan untuk membentuk penghalang di sekitar tubuh Hanli. Setelah bersentuhan dengan penghalang merah ini, kabut api di sekelilingnya segera menghentikan ledakan mereka, dan Hanli mampu meluncur melaluinya seperti pisau panas menembus mentega. Pandangan puas muncul di mata Hanli setelah melihat itu, dan dia segera dapat meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat. Di sini di lautan kabut yang membara ini, indera spiritual seseorang sangat dibatasi, dan bahkan dengan indera spiritual Hanli yang sangat kuat, dia hanya dapat mendeteksi situasi di dalam area kecil di sekitarnya. Jika ada kultivator jiwa baru lahir tahap akhir di posisinya, mereka kemungkinan besar akan lebih tidak kompeten. Seperti yang diduga, itu adalah keputusan yang bijaksana baginya untuk datang ke sini hanya setelah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Hani secara alami di sini untuk mencari esensi api matahari murni yang bisa dia gunakan untuk memperbaiki air matahari yang kembali. Setelah menggunakan teknik pencarian jiwa pada jiwa baru lahir Master Naga Artik di Istana Malam Utara, dia telah mengumpulkan beberapa informasi, memberitahunya bahwa gumpalan esensi api matahari murni dapat ditemukan di area terlarang neraka api ini. Namun esensi api matahari murni disembunyikan di lokasi yang sangat berbahaya, jadi Hani tidak terburu-buru untuk mencarinya. Hanya setelah mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir, dia cukup percaya diri untuk datang mencarinya. Bagaimanapun, air matahari yang kembali adalah obat luar biasa yang paling penting baginya. Dia telah memberi Hukingley beberapa tetes intisari glasial dengan imbalan kebebasan peri ungu. Tetapi dia masih memiliki intisari glasial yang cukup untuk memperbaiki 5 atau 6 bagian air matahari yang kembali. Tentu saja, dia hanya akan bisa memperbaiki obat ini jika dia bisa menemukan esensi api matahari murni. Dan itu pasti akan menjadi tugas yang sangat berat. Jika tidak, Master Naga Artik juga seorang kultivator yang hebat. Jadi dia akan datang ke sini untuk mengamankan esensi api matahari murni sejak lama. Hani sudah memiliki api sejati Yin Agung. Jadi tentu tidak mustahil baginya untuk mendapatkan esensi api matahari murni. Jika tidak, dia tidak akan mengambil resiko untuk datang ke tempat ini. Hamparan kabut api yang luas ini salah satu dari 7 area terlarang Jin Agung. Jadi secara alami, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Selain itu, ada juga banyak binatang iblis dengan atribut api yang sangat kuat yang mendiami pegunungan di bawah. Di antaranya, tampaknya tidak kekurangan binatang iblis kelas 6 dan 7. Bahkan kultivator jiwa baru lahir rata-rata kemungkinan besar akan terbunuh jika mereka dikelilingi oleh selusin binatang buas ini. Selain itu, hal paling berbahaya di dalam lautan kabut merah ini bahkan bukanlah binatang iblis. Saat pikiran-pikiran ini mengalir di benak Hanli, dia sepertinya tiba-tiba merasakan sesuatu, dan cahaya dingin melintas di matanya saat dia menjentikan jari ke samping. Cahaya keemasan menyala saat semburan pedang Ki menghilang ke kabut merah. Teriakan aneh tiba-tiba terdengar. Bayangan gelap tersandung keluar dari kabut, menampakkan dirinya sebagai binatang iblis merah dengan panjang beberapa kaki, dengan sepasang mata biru dan rambut ungu di kepalanya. Namun ada darah berceceran di salah satu sayapnya, dan bahkan lebih banyak darah mengalir keluar dari luka tusukan sebesar kepalan tangan. Namun binatang ini sangat agresif, dan menerjang ke arah Hanli meski terluka. Itu tidak mengejutkan Hanli. Bagaimanapun, binatang iblis atribut api umumnya jauh lebih ganas daripada binatang iblis lainnya. Hani mengangkat pandangan samar sebelum dengan santai menjentikan 5 jarinya.
5 benang merah pendek menusuk beberapa daerah tubuh binatang iblis sebelum melilitkan diri di sekitar binatang itu dan mengencangkannya dengan keras. Cahaya merah cemerlang menyala saat binatang iblis itu dipotong menjadi beberapa bagian. Tubuhnya telah terpotong-potong tidak lain karena benang roh api Hanli. Dalam menghadapi lawan yang lebih lemah seperti burung api ini, kekuatan benang roh api sangat luar biasa. Hani melambaikan tangan di udara dan benang merah terbang kembali ke arahnya sebelum menghilang ke telapak tangannya. Saat dia melanjutkan lebih dalam ke lautan kabut, semakin banyak binatang iblis mulai muncul dengan keteraturan yang meningkat. Sebelum dia menyadarinya, dia telah membunuh lebih dari 10 binatang iblis. Pada suatu kesempatan, dia diserang oleh 5 atau 6 kera api sekaligus, yang masing-masing tingginya sekitar 10 kaki. Seorang kultivator jiwa baru lahir awal akan berada dalam beberapa masalah seandainya mereka dihadapkan dengan situasi itu. Tetapi Hani secara alami mampu menangani situasi dengan penuh percaya diri. Dia hanya membuka mulutnya untuk meledakkan pedang yang panjangnya beberapa inci, dan kera api itu dengan mudah dibunuh. Namun setelah terus maju beberapa saat, dia akhirnya menemukan batu sandungan pertama dalam perjalanannya. Di udara beberapa ratus kaki darinya, ada bola cahaya merah berkilauan berukuran sekitar 10 kaki yang terus berubah. Itu mengambil bentuk harimau, lalu serigala, bertransisi di antara bentuk binatang iblis yang berbeda, seolah-olah tidak memiliki bentuk tetap. Hani memandang dengan ekspresi dingin sebelum tiba-tiba mengangkat tangan, mengirimkan beberapa garis pedang ki emas terbang ke arahnya. Cahaya keemasan melintas, dengan mudah mengiris makhluk itu menjadi beberapa bagian. Tetapi cahaya merah yang terpotong-potong menyatu sekali lagi untuk kembali ke bentuk aslinya tanpa masalah apapun. Alis Hani berkerut saat dia membuat segel tangan. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan pilar cahaya ungu, menusuk bola cahaya dalam sekejap mata untuk membuat lubang dengan diameter yang sebanding dengan mangkuk besar. Itu adalah teknik rahasia baru yang telah dikuasai Hani setelah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Itu melibatkan memanfaatkan api puncak ungu yang telah dia perbaiki, lalu meledakkannya dari mulutnya menggunakan kekuatan spiritualnya yang luar biasa. Seperti yang bisa dibayangkan, serangan yang dihasilkan sangat menakutkan. Meski bola cahaya masih bisa meregenerasi dirinya sendiri, butuh waktu lebih lama untuk melakukannya dibandingkan dengan sebelumnya. Seperti yang dikatakan rumor, roh api berbahaya ini benar-benar agak merepotkan untuk ditangani. Bahkan api glasialku yang seharusnya memiliki keunggulan atribut di atasnya tidak terlalu efektif. Pantas saja ingatan Master Naga Atik menyarankan bahwa dia cukup waspada terhadap makhluk ini. Hani bergumam pada dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, bola cahaya merah berbentuk hantu iblis merah tua bergegas menuju Hani dengan api merah meletus dari mulutnya. Hani mengadopsi ekspresi serius saat dia melambaikan tangan di udara. Sebuah tangan biru besar segera muncul di atas kepala hantu iblis itu, jatuh seperti kilat sebelum meraih hantu itu dengan kuat di antara kelima jarinya. Cahaya merah menyala saat jari-jari tangan biru itu mengencang, menghancurkan seluruh tubuh hantu iblis. Namun cahaya merah menyatu dan meregenerasi lagi di saat berikutnya. Senyum dingin muncul di wajah Hani saat dia menepuk kantong penyimpanannya, sepertinya bersiap untuk memanggil semacam harta karun. Namun tepat pada saat itu, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari dalam tubuhnya. Cahaya merah tua kemudian melintas di bahunya. Saat seekor burung merah kecil yang ukurannya hanya sekitar beberapa inci muncul dari udara tipis. Hani sedikit tersendat saat melihat burung itu. Burung itu tidak lain adalah makhluk roh yang dimanifestasikan dari api sejati Yin Agung. Ekspresi terkejut muncul di wajah Hani. Sebelum dia bisa memastikan mengapa gagak api ini muncul dengan sendirinya, gagak api tiba-tiba melebarkan sayapnya dan meluncur langsung menuju ke arah bola cahaya merah. Sepanjang jalan, gagak api membengkak secara drastis, berkembang menjadi beberapa kaki dalam beberapa kilatan. Saat dia membuka paruhnya untuk mematuk bola cahaya. Yang mengejutkan Hanli, burung itu mampu mematuk bagian tubuh substansial dari bola cahaya itu. Mengikuti hanya beberapa patukan lagi, sebuah lubang besar telah muncul di bola cahaya, dan itu tidak lagi dapat beregenerasi seperti sebelumnya. Namun roh api berbahaya ini tampaknya tidak terlalu cerdas dan juga tidak memiliki rasa sakit.
alih-alih mencoba melarikan diri, itu hanya beralih ke bentuk yang berbeda berulang kali dalam upaya untuk memerangi gagak api dengan lebih baik. Gagak api mencengkram erat tubuh roh api berbahaya, terus mematuknya dengan kejam terlepas dari bentuk apa yang diadopsi. Dalam apa yang tampak seperti kedipan mata, bola cahaya itu hampir mengecil menjadi setengah dari ukuran aslinya. Hani tertawa kecil saat melihat itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa gagak api Yin Agung akan menjadi kutukan dari roh api berbahaya di sini. Kalau begitu, dia akan terhindar dari banyak masalah. Karena itu, Hani memandang dengan ekspresi santai. Tidak butuh waktu lama bagi gagak api untuk benar-benar melahap bola cahaya tersebut. Dia kemudian mengeluarkan teriakan panjang sebelum kembali ke tempat bertenggernya di bahu Hanli, di mana dia mulai menata bulunya. Tampaknya tidak ingin segera kembali ke tubuh Hanli. Tidak mungkin hanya ada satu semburan api berbahaya di lautan kabut ini. Jadi tentu saja Hani tidak akan memaksa burung itu kembali ke tubuhnya. Karena itu, dia melanjutkan perjalanannya. Barisan pegunungan yang diselimuti lautan kabut ini benar-benar luar biasa besarnya. Indra spiritual Hanli dibatasi, jadi dia tidak berani terbang terlalu cepat, dan butuh 3 hari penuh sebelum akhirnya dia tiba di tujuannya, gunung berapi besar yang sudah punah. Sepanjang jalan, dia telah membunuh setidaknya 70-80 binatang iblis dari semua tingkatan, atau mungkin lebih dari 100. Bahkan ada beberapa yang telah mencapai puncak kelas 7 dan bahkan selangkah lagi dari kelas 8. Binatang iblis tingkat metamorfosis tingkat 8 akan terus mencapai kecerdasan. Jadi mereka akan meninggalkan neraka api untuk menemukan tempat yang lebih cocok untuk berkultivasi. Adapun roh api berbahaya, Hani hanya bertemu 2 dalam perjalanan ke sini. Keduanya dimangsa oleh gagak api. Jadi mereka sama sekali tidak menyebabkan banyak masalah. Namun saat Hani melewati danau yang berapi-api di sepanjang jalan, dia terpaksa melambat secara signifikan. Danau berapi itu mampu meledakkan pilar api merah ke udara tanpa firasat apapun, dan pilar api itu cukup kuat. Hani tidak takut dengan api ini, tapi dia secara alami tidak ingin menyia-nyiakan kekuatan sihirnya. Karena itu, dia memilih untuk berhati-hati dan perlahan-lahan terbang di atas area ini. Pada saat ini, Hani sudah berdiri di tepi gunung berapi yang sudah punah, mengarahkan pandangannya ke depan dengan tangan disilangkan di depan dadanya. Dia menepuk kantong penyimpanan di pinggangnya, dan tumpukan tebal bendera formasi dan plat formasi segera muncul di tangannya. Dia melemparkan alat formasi itu ke belakangnya, dan cahaya perak berkedip saat Hani lainnya muncul. Hani kedua mengangkat tangan untuk memanggil petak cahaya perak, yang memungkinkannya menangkap semua alat formasi yang telah terlempar ke udara. Hani kedua ini tidak lain adalah boneka manusia yang dikendalikan oleh jiwa baru lahir kedua Hanli. Tubuh boneka itu bergoyang, dan itu berubah menjadi seberkas cahaya perak, menghilang menjadi kabut dalam sekejap mata. Sementara itu, Hani duduk bermeditasi dengan menyilangkan kaki dan mata tertutup. Beberapa saat kemudian, boneka manusia itu tiba kembali di sisinya dengan tangan kosong sepenuhnya. Hani membuka matanya dan mengalihkan pandangannya ke arah boneka itu sebelum menganggukkan kepalanya. Boneka itu bergoyang sebelum menghilang sekali lagi. Cahaya spiritual yang cemerlang meletus di atas tubuh Hani saat dia meluncur di udara sebagai seberkas cahaya biru. Setelah beberapa kilatan, dia tiba di tengah kawah gunung berapi, di mana cahaya biru surut. Hani memeriksa sekelilingnya sebelum mengangkat tangannya, melemparkan benda putih yang telah dia persiapkan sebelumnya. Benda itu berputar di udara sebelum membengkak secara drastis di tengah bola cahaya spiritual. Berubah menjadi benda besar setinggi lebih dari 100 kaki sebelum jatuh ke tanah, menyebabkan seluruh bumi sedikit bergetar. Tampaknya itu adalah benda yang sangat berat. Saat cahaya putih memudar, altar pengorbanan Gio kecil terungkap. Namun ada rune yang diukir di permukaan altar itu dengan jelas menunjukkan bahwa itu adalah harta karun. Hani membalik tangannya lagi dan kuali biru kecil muncul di atas telapak tangannya. Dia kemudian mulai melafalkan sesuatu saat dia melemparkan beberapa segel mantra ke kuali. Kuali itu berputar dan mulai memancarkan cahaya spiritual yang berkilauan. Pada saat yang sama, ukurannya membengkak secara dramatis menjadi sekitar 10 kaki. Hani dengan lembut menjentikan jarinya ke arah kuali.
dan tutupnya segera terlepas. Suara mendengung terdengar dari dalam kuali. Diikuti semburan cahaya biru muncul sebelum dengan cepat menyebar di udara. Saat cahaya biru melintas di atas dataran sekitarnya, lapisan es biru yang berkilauan muncul di atas tanah. Hani telah melepaskan api biru langitnya, dan kuali biru kecil itu secara alami adalah replika harta roh yang dia peroleh dari Master Naga Arktik, kuali biru surgawi. Hanya ada 2 kuali ini di dunia ini, dan keduanya dimiliki oleh Hanli. Saat cahaya biru melintas di udara, kabut merah di dekatnya surut, dan kawah vulkanik tiba-tiba menjadi jauh lebih jelas. Senyum tipis muncul di wajah Hanli saat melihat itu. Dia mengarahkan jarinya ke arah kuali besar itu, dan kuali itu segera mendarat tepat di tengah-tengah altar pengorbanan di hadapannya. Sementara itu, Hanli juga mengeluarkan platformasi biru seukuran telapak tangan sebelum dengan cepat melemparkan beberapa segel mantra ke atasnya. Tiba-tiba, guntur keras meletus dari tanah dekat altar pengorbanan, dan formasi besar yang berkilauan dengan berbagai warna cahaya spiritual tiba-tiba muncul, dengan altar terletak di tengah-tengah formasi. Pada saat ini, tampak seolah-olah formasi di sekitar altar pengorbanan selalu menyatu dengan kuali raksasa, dan tampaknya tidak ada akhir dari api biru surgawi yang mengalir keluar dari kuali. Es biru segera menyebar ke seluruh kawah gunung berapi. Hani memasang ekspresi serius saat dia menunjuk beberapa kali ke platformasi di tangannya. Tiba-tiba, ledakan dahsyat meletus dari seluruh formasi saat beberapa puluh pilar cahaya biru melesat ke langit di sekitar kawah, menciptakan sangkar cahaya raksasa yang sepenuhnya menutup ruang di dekatnya juga. Setiap pilar berkilauan dengan cahaya hijau, dan mencapai beberapa ratus kaki ke udara, menciptakan pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Hani menggesekkan lengan baju, dan kuali biru kecil lainnya juga melesat sebelum mengembang secara drastis saat terbang di udara. Kuali kemudian melayang ke udara di atas formasi besar atas perintah Hanli. Hanya berhenti setelah mencapai ketinggian lebih dari 200 kaki. Cahaya perak menyala dan boneka manusia muncul, berdiri di salah satu sudut kuali dengan cara yang benar-benar tidak bergerak. Hani mengangguk setelah melihat itu sebelum tiba-tiba menepuk salah satu kantong makhluk roh yang tergantung di pinggangnya. Hembusan angin glasial segera menyapu. Diikuti 12 kelabang bersayap 4 muncul dari dalam kantong, yang masing-masing panjangnya beberapa kaki. Itu tidak lain adalah 12 kelabang embun beku bersayap 6 miliknya. Segera setelah kelabang ini muncul, mereka segera mulai meledakkan angin glasial dari mulut mereka, mengirimkan kabut putih membumbung tinggi ke udara. Kelabang kemudian mengaburkan diri di dalam kabut putih ini sebelum berpisah dan terbang ke semua penjuru kandang cahaya. Setelah menyiapkan semua tindakan ini, Hani merasa jauh lebih yakin. Namun dia masih tidak berani untuk berpuas diri saat dia dengan hati-hati memeriksa formasi sekitarnya lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, dia berdiri di titik tertentu di dalam formasi dan membuat segel tangan, di mana lapisan api ungu tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Dia kemudian perlahan tenggelam ke tanah, seolah-olah dia tidak lebih dari fata morgana ilusi, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Dengan demikian, satu-satunya hal yang tersisa di dalam kandang cahaya yang besar adalah 2 kuali, boneka manusia yang benar-benar tidak bergerak, dan 12 awan kabut putih yang berkibar. Sementara itu, Hani telah mencapai beberapa ratus kaki jauhnya ke dalam tanah, dan saat ini berada di dalam hamparan lava merah tua yang menghanguskan. Suhu di sini bisa melelehkan manusia menjadi ketiadaan dalam hitungan detik. Namun, Hani tetap sama sekali tidak terpengaruh dalam kepompong api puncak ungu. Namun ketika kekuatan glasial dari apinya terjalin dengan lahar yang menghanguskan, semburan gemuruh yang tak henti-hentinya mirip dengan petir yang tak henti-hentinya meletus di dekatnya, dan itu agak mengganggu untuk didengarkan. Bukan karena Hani tidak ingin beralih ke penghalang yang dimanifestasikan oleh pilar naga apinya. Penghalang atribut api secara alami akan dapat menyatu dengan lava sekitarnya dengan cukup mudah. Namun harus mengontrol suhu di dalam pelindung di bawah panas yang hebat akan menghasilkan pengeluaran kekuatan sihir yang berlebihan. Jadi jauh lebih efisien untuk menggunakan api glasial sebagai gantinya. Karena itu, Hani tidak akan memanggil penghalang itu sebelum menghadapi esensi api matahari murni. Meskipun dia telah melepaskan indera spiritualnya hingga tingkat yang sangat maksimal,
Fakta bahwa dia tenggelam dalam lava sangat menghambat radius pendeteksiannya, membuatnya tidak mungkin untuk merasakan apapun di luar radius sekitar 1000 kaki. Hani tidak bisa menahan pandangan samar saat melakukan pengamatan ini. Tidak mengherankan jika Master Naga Artik telah gagal dalam banyak kesempatan untuk mendapatkan esensi api matahari murni, meskipun dia tahu bahwa itu benar di gunung berapi ini. Sampai-sampai dia benar-benar menyerah untuk mencoba mendapatkan esensi api sama sekali. Di bawah lingkungan seperti itu, cukup sulit bahkan bagi seorang kultivator hebat jiwa baru lahir tahap akhir untuk menangkap gumpalan esensi api matahari murni, yang sudah memiliki tingkat sifat spiritual tertentu. Hanya kultivator transformasi dewa yang memiliki kesempatan untuk mencapai prestasi ini. Meskipun dia sudah membuat persiapan ekstensif sebelumnya, dia masih tidak cukup yakin apakah dia benar-benar akan mengamankan esensi api. Tiba-tiba, Hani menepuk gagak api yang masih bertengger di bahunya. Gagak api melebarkan sayapnya dan terbang keluar dari penghalang api ungu, langsung menghilang ke lava di depan. Seluruh proses benar-benar tidak bersuara, dan gagak api meluncur melalui lava tanpa hambatan apapun. Juga tidak terpengaruh oleh suhu lava yang terik sama sekali. Hani awalnya sedikit tidak bisa berkata-kata saat melihat itu, diikuti oleh perasaan ekstasi di hatinya. Api sejati Yin Agung adalah salah satu eksistensi atribut Yin terkuat di dunia manusia, dan tampaknya mampu berkembang bahkan di lava. Sebagai salah satu dari 3 api roh sejati, tampaknya pasti ada beberapa rahasia yang tersembunyi di dalam api sejati Yin Agung yang menunggu untuk diungkap. Jika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan, dia benar-benar harus melakukan penelitian menyeluruh terhadap api ini. Api sejati Yin Agung lahir dalam kondisi glasial yang ekstrim, sedangkan esensi api matahari murni lahir dalam suhu yang sangat panas. Yin dan Yang menarik satu sama lain seperti kutub magnet yang berlawanan. Jadi jika esensi api matahari murni ada di dekatnya, maka itu akan ditarik secara paksa ke Hani oleh gagak api Yin Agungnya. Dengan pemikiran itu, Hani mengikuti di belakang gagak api dari jarak jauh, menjelajahi lava dengan kawah vulkanik ini sebagai pusat di mana dia memulai pencariannya. Beberapa hari berlalu, dan Hani hampir mencari seluruh area ini, yang membentang dalam radius lebih dari 5000 km. Secara khusus, dia memastikan untuk melakukan pencarian menyeluruh di lokasi di mana Master Naga Artik pernah melihat esensi matahari murni. Tetapi dia sangat kecewa. Pencariannya tetap tidak membuahkan hasil. Karena itu, Hani terpaksa memperluas cakupan pencariannya. Tetapi esensi api matahari murni terus menghindarinya. Seolah-olah itu bahkan tidak ada di sini. Sebulan kemudian, Hani mencari di lokasi yang jaraknya puluhan ribu kilometer dari kawah gunung berapi. Wajahnya tetap tanpa ekspresi sama sekali, tapi dia benar-benar mulai menjadi agak tidak sabar. Dia melintasi lava yang menghanguskan hari demi hari, hanya melihat hamparan luas merah tua dimanapun dia memandang. Selanjutnya, dia harus terus-menerus melepaskan indera spiritualnya hingga tingkat maksimalnya selama proses ini, mengeluarkan sejumlah besar kekuatan sihir. Siapapun akan menganggap ini tak tertahankan jika mereka berada di posisi Hanli. Sama seperti Hani sedang merenungkan apakah sudah waktunya untuk kembali ke permukaan untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan sedikit kejutan dan kegembiraan muncul di matanya.